Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasidah Helmiati, NPM 206310020. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Sebelum kita membahas psikologi pendidikan, kita akan membahas tentang psikologi. Apa itu psikologi? Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Jadi, psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang berupaya menerapkan teori dan konsep psikologi untuk memahami dan meningkatkan pembelajaran dan pengajaran di lingkungan pendidikan formal. Ini berkaitan dengan bagaimana siswa belajar. Kenapa seorang pendidik harus mempelajari psikologi pendidikan? Karena sebagai seorang pendidik, kita harus memahami masalah peserta didik kita. Dan kita juga harus terbuka dengan peserta didik kita. Ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman terhadap peserta didik. Dengan begitu, ini bisa meningkatkan rasa tertarik dan semangat peserta didik dalam belajar. Dan ini juga bisa menghilangkan rasa tertekan peserta didik dalam belajar. Psikologi pendidikan merupakan bentuk konsep dan metode-metode dalam pendidikan. Psikologi pendidikan juga merupakan karakteristik atau pola pembelajaran yang disesuaikan dengan usia. Teori-teori psikologi pendidikan. Teori psikologi pendidikan ada 4, yaitu teori behavioristik. Teori ini menjelaskan tentang pengamatan perubahan tentang tingkah laku yang dipengaruhi peristiwa sekitar. Teori ini berpandangan belajar terjadi karena operan conditioning, yaitu jika ia belajar dengan baik, ia akan mendapatkan hadiah. Teori ini selalu digunakan oleh orang tua kepada peserta didik. Yang kedua, teori kognitif. Kognisi adalah kemampuan psikis dan mental manusia yang berupa mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga, dan menilai. Teori kognitif adalah teori yang umumnya dikaitkan dengan proses belajar. Teori ini mengutamakan bagaimana cara mengembangkan fungsi kognitif individu sehingga belajar menjadi maksimal. Yang ketiga, teori humanisme. Teori ini mengutamakan keterlibatan individual peserta didik secara keseluruhan. Sebab belajar tidak akan terjadi jika tidak ada keterlibatan emosional dari peserta didik. Teori ini lebih menjelaskan tentang bagaimana peserta didik memilih pembelajaran yang ia inginkan sendiri. Yang keempat, teori konstruktivisme. Teori ini, orang yang belajar adalah orang yang belum memiliki ilmu pengetahuan tentang sesuatu. Oleh sebab itu, para pengajar harus dapat mentransfer pengetahuan kepada orang yang belajar atau peserta didik. Jadi, kesimpulannya adalah psikologi pendidikan sangat diperlukan dalam psikologi pendidikan agar materi yang disampaikan mudah untuk dipahami peserta didik. Dan ini juga sangat berpengaruh terhadap kualitas atau peningkatan kompetensi peserta didik. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.